Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, insya Allah Ta'ala, Bicara akan membahas masalah-masalah yang lagi hangat, mungkin terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, ataupun terjadi di diri kita sendiri. Dan untuk masalah itu kita akan coba memandang masalah tersebut dari sisi syar'i, dan karena ini berbicara tentang ilmu syar'i, maka kita akan bertanya kepada guru kita yang bisa insya Allah Ta'ala akan memberikan penjelasan ini dari sisi syariat. Dan insya Allah Ta'ala semoga kita harapannya bisa mendapatkan jalan keluar agar kita terhindar dari permasalahan ini. Dan Alhamdulillah di studio Syah TV sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat. Akhirnya datang kembali di studio Syah TV ya Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Karena Ustadz sudah di sini langsung bertanya nih Ustadz. Iya. Ustadz, belakangan ini ada fenomena pernikahan beda agama. Jadi si laki-lakinya di luar agama Islam, namun si wanitanya beragama Islam. Dan ini dinikahkan. Dan ini sempat heboh Ustadz. Dan bahkan sampai ada pembenaran-pembenaran bahwasanya ini boleh dilakukan di agama Islam karena diberikan contoh bahwasanya salah satu anak Rasulullah Zainab itu menikah dengan yang bukan agama Islam, begitu Ustaz. Pembenaran seperti ini Ustaz. Dan ini sempat membingungkan juga akhirnya Ustaz untuk kami-kami yang mungkin belum belajar lebih dalam lagi mengenai agama Islam. Nah, karena Ustaz sudah ada di sini, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit penjelasan Ustaz. Bagaimana sebetulnya pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama ini Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernikahan beda agama dalam Islam. Pertama, kalau laki-lakinya bukan muslim. Sedangkan wanitanya muslimah. Maka semua para ulama bersepakat dalam masalah ini tidak boleh. Baik laki-laki itu dari ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah, Allah mengatakan lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna. Ya, mereka para wanita mukminah itu tidak halal untuk mereka kaum musyrikin, dan mereka juga orang-orang musyrikin tidak halal untuk kaum mukminah itu. Allah tegas mengatakan bahwa wanita mukminah tidak boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki muslim. Adapun tentang masalah bahwa dahulu ketika jahiliyah Nabi SAW menikahkan anaknya Zainab dengan laki-laki musyrik, maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena ini di awal-awal Islam belum ada larangan. Adapun ketika telah ada larangan dan Allah Subhanahu wa taala melarang itu dalam surat Al-Mumtahanah, itu termasuk ayat-ayat madaniyah, maka pada waktu itu tidak boleh lagi. Maka tidak boleh berhujah dengan perbuatan Nabi yang sudah dihapus. Karena kan istilahnya ada syariat atau perbuatan Rasulullah SAW yang sudah dihapus oleh syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Contoh misalnya, kalau ada orang yang berhujah, dahulu istri-istri Nabi saja tidak berjilbab. Kita katakan kapan? Itu kan sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turun ayat hijab yang melarang, tidak boleh lagi untuk memperlihatkan aurat. Maka sama halnya dengan orang yang berhujah bahwa Nabi SAW menikahkan Zainab misalnya dengan non-muslim. Karena itu kan sebelum turunnya ayat larangan. Setelah Allah tuh larang, maka itu sesuatu perkara yang haram sampai hari kiamat. Ini kalau laki-lakinya bukan muslim. Adapun kalau laki-lakinya muslim dan wanitanya bukan muslim, Allah hanya menghalalkan wanita-wanita ahli kitab saja. Untuk laki-laki muslim, yaitu dari kalangan Yahudi Nasrani. Selain ahli kitab tetap tidak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat
Al-Maidah, ya. Allah mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba idza ataitumuhunna ujurahun. Dan dihalalkan kalian untuk menikahi wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan ahli kitab, kalau kalian memberikan kepada mereka mahar-maharnya. Sehingga ini menunjukkan laki-laki muslim boleh menikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani, yang itu dalam kategori muslim, ahli kitab, ya. Namun tentunya di zaman sekarang seorang muslim pun juga harus berpikir ke depan. Kalau di zaman dahulu ya ketika kaum muslimin kuat, ya anak-anak mereka bisa dibawa kepada Islam. Mereka bisa mendidik istri-istrinya supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun di zaman sekarang, ya banyak laki-laki muslim yang lemah keimanannya, ketika dia menikah dengan wanita ahli kitab malah kebawa agamanya, maka ini tetap tidak boleh. Nah ini Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian sudah seluruh episode bicara kita pada kali ini. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.